Bab 193. Meningkat. Kekuatan ketiganya langsung dipecahkan oleh warrior yang turun ke tanah. Warrior yang memandang ketiga orang yang sedang berwaspada, pria yang bernama Derek Huang dan Rico King, memiliki energi hitam yang melonjak di tubuh mereka, seolah-olah mereka akan menyerang di saat berikutnya. Tetapi ketika mereka teringat pada pedang berbahaya warrior yang sebelumnya, ekspresi mereka berdua menjadi sangat bermartabat. Mereka tidak berani menyerang mudah, pedang itu benar-benar sangat tajam. Kamu adalah murid sekte pedang, warrior yang. Pada saat ini, Lily Hai sedikit terkejut. Mendengar itu, Derek Huang dan Rico King mengubah raut wajah mereka lagi. Tentu saja mereka pernah mendengar yang namanya warrior yang. Dia adalah orang alam bawaan yang membunuh alam pemenang, orang yang melawan orang hebat dari alam spiritual. Warrior yang sedikit terkejut, dia menatap Lily Hai dan berkata, "Apakah kamu mengenalku?" Lily Hai mengangguk dan berkata, "Di gerbang kota kekaisaran, aku pernah melihatmu bertarung melawan orang hebat dari alam pemenang." Ternyata seperti itu, warrior yang sedikit mengangguk, kemudian berkata, "Aku mendengar kamu mengatakan bahwa 4 klan monster hitam di wilayah selatan yang tidak lebih lemah dari 6 kekuatan besar. Apakah kamu mengetahui detailnya?" Lily Hai merenung sejenak, dan berkata, "Aku tidak mengetahui detailnya. Kamu juga tahu, monster hitam melarang manusia masuk ke zona inti mereka. Tetapi aku yakin pada satu hal, yaitu, 4 klan monster hitam itu sangat menakutkan, bahkan mereka yang belum mencapai level pemenang juga sangat menakutkan." Ketika berbicara tentang ini, Lily Hai berhenti, lalu menatap warrior yang, dan berkata, "Tentu saja, hanya kami yang merasa menakutkan." Warrior yang tersenyum, tidak bertanya tentang topik pembicaraan ini lagi, melihat kedua orang yang masih waspada di samping, dan berkata, "Aku tidak memiliki niat buruk pada kalian." Setelah selesai bicara, dia melompat dan mendarat di atas pohon, kemudian melanjutkan untuk menyerap batu energi. Melihat tindakan warrior yang, mereka bertiga saling memandang dan ragu-ragu. Pada akhirnya mereka bertiga memilih untuk meninggalkan tempat ini untuk mencari tempat persembunyian yang lain. Di pegunungan puluhan ribu, tidak ada kebajikan dan moralitas. Warrior yang begitu kuat, dan sekarang dia tidak memiliki niat buruk terhadap mereka. Tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa warrior yang selalu tidak memiliki niat buruk terhadap mereka? Bagaimanapun juga, demi keselamatan, mereka tidak ingin bersama dengan seseorang yang jauh lebih kuat dari mereka. Warrior yang tidak bereaksi terhadap pilihan ketiganya, dan terus berkonsentrasi menyerap aura dari batu energi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan segera larut malam sudah tiba. Di pegunungan Qingyun yang tenang, terkadang terdengar auman monster hitam yang tiba-tiba, yang berarti pendekar hitam ditemukan oleh monster hitam, di dalam kegelapan, kecuali orang hebat dari 6 kekuatan besar dan kekaisaran Qin, sangat sedikit orang yang bisa bertahan. Tetapi ini bukanlah masalah yang perlu diurus oleh warrior yang, pada saat ini, warrior yang sedang mencoba menyerap batu energi. Sebongkah batu energi diserap hingga tersisa bubuk. Keesokan harinya, warrior yang terbangun. Begitu dia membuka matanya, sentuhan kejutan melintas di kedalaman matanya, karena dia menemukan bahwa dia sudah mencapai alam bawaan tingkat ketiga. Selama ini, dia selalu berusaha untuk meningkatkan keterampilan hitam dan fisiknya, tetapi ranahnya sendiri jarang dipraktikkan secara serius, sehingga sampai kemarin malam, dia baru mencapai alam bawaan tingkat kedua. Hanya saja tidak disangka bahwa menyerap batu energi selama semalaman, dapat benar-benar meningkatkan ranahnya, yang tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik bagi warrior yang. Lagi pula, di pegunungan Qingyun ini, lebih banyak kekuatan berarti lebih banyak perlindungan. Seakan-akan teringat sesuatu,
warrior yang sedikit memejamkan matanya, dan dengan cepat memeriksa pusaran energi dunia di dalam tubuhnya. Seperti yang dia duga, ketika dia mencapai alam bawaan tingkat ketiga, ruang di dalam pusaran pusat energi menjadi sedikit lebih besar lagi. Melihat perubahan ini, senyuman warrior yang semakin lebih dalam. Meskipun tidak tahu apa asal-usul pusaran pusat energi ini, tetapi tidak ada keraguan bahwa pusaran pusat energi ini pasti merupakan hal yang sangat hebat. Meskipun dia masih belum tahu apa sebenarnya fungsi dari pusaran pusat energi ini, tetapi tidak diragukan lagi fungsi dari pusaran pusat energi saat ini juga sangat hebat. Menggelengkan kepalanya, warrior yang tidak lagi memikirkan masalah ini, berbalik untuk melihat macan tutul ungu yang masih tertidur di bahunya. Warrior yang tersenyum, memeluk macan tutul ungu di pelukannya, lalu menggerakkan tubuhnya dan terbang ke arah selatan. Namun, tidak terlalu lama setelah berjalan, warrior yang berhenti lagi, karena di tengah perut gunung tidak jauh, ketiga orang sedang mengepung monster hitam level pemenang. Ketiga orang ini bukan orang lain, tetapi ketiga orang yang memiliki sedikit gesekan dengannya kemarin malam. Warrior yang mengenal monster hitam level pemenang dikepung oleh mereka bertiga, karena dia juga pernah melihat monster hitam itu sebelumnya. Itu adalah kelompok singa api, hanya saja kelompok singa api ini adalah level pemenang. Kekuatan ketiganya tidak buruk, seharusnya tidak ada masalah bagi ketiganya untuk mengepung monster hitam level pemenang. Namun, yang mengejutkan warrior yang adalah pertarungan di kejauhan bukanlah kemenangan ketiga orang yang melawan monster hitam, melainkan singa api yang menekan ketiganya. Mengetahui hal ini, warrior yang menjadi sedikit tertarik, dia juga tertarik dengan monster hitam level pemenang, karena itu berarti dia mungkin akan memiliki satu lagi pembantu super di masa depan. Memikirkan hal ini, warrior yang tidak memilih untuk menyerang, tetapi bersembunyi di samping, menyaksikan ketiganya bertarung dengan singa api level pemenang. Derek Huang memukul kepala singa api dengan telapak tangannya, tetapi singa api tidak merasakan apa-apa, sebaliknya dia malah terbang keluar. Melihat adegan ini, raut wajah Lily Hai dan Rico King berubah. Kekuatan dan pertahanan fisik dari monster hitam level pemenang ini benar-benar mengerikan. Derek Huang, yang telah terbang keluar, juga menunjukkan kengerian di matanya. Mereka tahu seberapa kuat monster hitam level pemenang, dan karena tahu, dia baru menunjukkan kengerian, karena pukulannya sebelumnya, dia sama sekali tidak tanggung-tanggung dalam mengeluarkan kekuatannya. Jika monster hitam level pemenang biasa yang terkena, pasti akan terluka, tetapi singa api di depannya tidak bereaksi sama sekali. Saat ini dia menyesalinya, tidak hanya menyesalinya, tetapi Lily Hai dan Rico King di sampingnya juga menyesal bahwa mereka telah menyerang singa api ini sebelumnya. Saat fajar, mereka bangun dan pergi mencari pendekar hitam pelatihan tanpa partai. Tetapi ketika mereka sampai di tempat ini, mereka menemukan monster hitam level pemenang yang hanya sendirian, yang merupakan monster hitam di hadapan mereka bertiga sekarang. Hal ini sangat mengejutkan mereka bertiga, kemudian mereka bertiga bekerja sama untuk menyerang singa api ini. Hanya saja mereka bertiga tidak menyangka bahwa kekuatan singa api ini begitu kuat hingga mereka bertiga merasa tidak berdaya walaupun sudah bekerja sama. Jika bukan karena mereka bertiga sudah memiliki pemahaman diam-diam, mungkin saja mereka bertiga sudah menjadi makanan bagi singa api. Derek Huang melangkah mundur, singa api tidak berhenti menyerang begitu saja, melainkan mengangkat kepalanya dan meraung, lalu melompat ke depan dan bergegas menuju Derek Huang yang terbang keluar. Di tempat di mana kedua kakinya mendarat, tanah langsung runtuh dan tenggelam. Melihat singa api akan menerkam Derek Huang, Rico King dan Lily Hai langsung pergi ke hadapan Derek Huang tanpa berpikir panjang, kemudian berbalik ke arah singa api dan meluncurkan berbagai serangan keterampilan hitam.
Sekarang ketiganya adalah satu kesatuan dan harus saling membantu. Jika Derek Huang mati, maka mereka berdua tidak akan bisa melawan singa api yang kuat ini. Setelah Derek Huang mendarat, dia tidak memilih untuk melarikan diri, melainkan memilih untuk membantu Rico King dan Lily Hai. Dia juga memahami hal ini. Di tengah pegunungan Qingyun, jika dikejar oleh monster hitam level pemenang, mungkin mereka sudah akan mati. Dalam hal ini, lebih baik mereka bertiga bekerja sama untuk melakukan yang terbaik. Dengan ini mungkin saja terdapat peluang. Menyaksikan pertempuran sengit, warrior yang sedikit mengangguk. Dia mau tidak mau harus mengatakan bahwa kekuatan singa api di depannya sangat bagus. Karena jika diubah menjadi silver atau grey, mungkin mereka akan mati di tangan ketiganya pada saat ini. Namun, singa api ini tidak hanya tidak terluka, tetapi juga balas menekan ketiga orang ini. Menurut perhitungan warrior yang, kekuatan singa api ini mungkin tidak lebih lemah dari Raja Beruang Bumi yang sudah mencapai setengah level spirit. Bahkan jika ada celah, maka tidak ada banyak perbedaan. Memikirkan hal ini, warrior yang menggoyangkan macan tutul ungu di bahunya. Ketika digoyangkan oleh warrior yang, macan tutul ungu dengan enggan membuka matanya. Hal pertama yang macan tutul ungu lakukan setelah bangun adalah cakarnya yang kecil meraih telinga prajurit yang dan memelintirnya dengan keras. Warrior yang segera meminta maaf dan menunjuk ke singa api di kejauhan. Melihat singa api, mata macan tutul ungu tiba-tiba menyala. Kemudian ia dengan cepat menggerakkan kepalanya, dan cahaya ungu menyala di tubuhnya, seperti ingin menaklukkannya. Warrior yang dengan cepat memeluk macan tutul ungu, dia tidak ingin identitas macan tutul ungu muncul di depan semua orang. Setelah menenangkan macan tutul ungu, warrior yang menggerakkan tubuhnya dan muncul di tengah pertempuran. Kemunculan warrior yang secara tiba-tiba membuat singa api, serta Derek Huang dan yang lain berhenti bertarung. Bersambung.